BAKN DPR RI menilai penyaluran subsidi energi khususnya BBM jenis premium harus diperbaiki. Temuan di berbagai daerah membuktikan BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan masyarakat yang mampu. Terkait upaya pemerintah memperluas jaringan dan kualitas internet di seluruh Indonesia yang termasuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional, anggota Komisi 1 DPR RI meminta seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi saling bekerja sama dan fokus untuk merealisasikannya. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG dan Basarnas memprioritaskan anggaran di tahun 2021 untuk pengadaan program penanganan bencana dan pencarian orang, mengingat angka bencana alam di Indonesia cukup tinggi. Ya, halo selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Suara Parlemen Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2020 bersama saya Dedi Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda pada pagi hari ini. Dan tema kita akan membahas terkait dengan vaksinasi. Apakah memang aman? Vaksinasi memang sedang diusahakan oleh seluruh negara yang terjangkit virus COVID-19 saat ini. Vaksinasi ini diharapkan untuk bisa mengendalikan situasi yang dimana saat ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik, dan juga kondisi kesehatan di seluruh dunia. Dan kita akan membahas terkait dengan vaksinasi apakah memang aman dalam tajuk utama. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan dulu apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama. Yang pertama yaitu adalah penyaluran subsidi energi harus diperbaiki. BAKN DPR RI menilai penyaluran subsidi energi khususnya BBM jenis premium harus diperbaiki. Dan temuan di berbagai daerah membuktikan BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan masyarakat yang mampu. BAKN DPR RI menilai penyaluran subsidi energi khususnya BBM jenis premium harus diperbaiki. Temuan di berbagai daerah membuktikan BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan masyarakat yang mampu. Dalam kunjungan kerja spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN DPR RI ke Kota Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua BAKN yang juga menjadi Ketua Tim Kunjungan, Ahmad Syaiqo menilai, subsidi energi di lapangan tidak tepat sasaran. Di Sukabumi misalnya, supir angkutan umum harus mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi, bersaing dengan kendaraan pribadi yang jumlahnya lebih banyak. Pada bahan bakar bensin ya, ternyata ini belum terlalu tepat ya. Kenapa? Karena tadi para supir angkot harus bersaing dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang harusnya ada sebagian yang menggunakannya harusnya bukan bensin gitu. Ketua BAKN Marwan Cikasan menjelaskan, BAKN menemukan masih banyak subsidi bahan bakar minyak yang tidak tepat sasaran di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya penggunaan subsidi BBM premium. Bahan bakar yang seharusnya digunakan untuk masyarakat tidak mampu, nyatanya justru lebih banyak digunakan masyarakat yang mampu. Kalau kita bicara akuntabilitas kan termasuk salah satu tepat sasaran kan. Kalau dari berbagai macam tempat yang kita kunjungi kan masih banyak potensi-potensi subsidi kita tidak tepat sasaran. Contoh tadi saya katakan di Sukabumi dan transportasi. Yang pribadi menikmati subsidi, sementara yang masyarakat yang harus mendapatkan subsidi tidak bisa menikmati. Dari Sukabumi, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BAKN yang juga menjadi Ketua Tim Kunjungan Ahmad Syaiqo menilai subsidi energi di lapangan tidak tepat sasaran. Di Sukabumi misalnya, supir angkutan umum harus mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi bersaing dengan kendaraan pribadi yang jumlahnya lebih banyak. Ahmad Syaiqo menilai hal tersebut tidak tepat sasaran. Di sini Ketua BAKN Marwan Cikasan menjelaskan BAKN menemukan masih banyak subsidi bahan bakar minyak yang tidak tepat sasaran di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya penggunaan subsidi BBM premium.
Bahan bakar yang seharusnya digunakan untuk masyarakat tidak mampu, nyatanya justru lebih banyak digunakan masyarakat yang mampu. Ini juga diharapkan untuk masyarakat yang masih tergolong mampu untuk membeli BBM yang tidak subsidi, diharapkan untuk bisa membeli BBM yang tidak bersubsidi dikarenakan ini BBM bersubsidi sudah dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan semoga nantinya ini bisa menjadi tepat sasaran nanti ke depannya. Lalu yang kedua, berita selanjutnya ada tambahan anggaran akses internet dimaksimalkan. Terkait upaya pemerintah memperluas jaringan dan kualitas internet di seluruh Indonesia yang termasuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional, anggota Komisi 1 DPR RI meminta seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi saling bekerja sama dan fokus untuk merealisasikannya. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Farhan mengapresiasi upaya pemerintah yang memprioritaskan dan mendorong kesetaraan akses informasi di Indonesia dengan membangun akses internet di wilayah 3T. Pemerintah harus memanfaatkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang sudah ada secara maksimal dan melibatkan seluruh stakeholder dalam mewujudkan akses internet yang berkualitas. Tetap mesti ada operator yang membangun jaringan-jaringan internet yang gratis tersebut. Nah ininya tuh masih kejar-kejaran. Anggaran saya percaya deh, apalagi 52 triliun saya dengar sudah siap dicairkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng perusahaan jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia agar mau masuk ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau akses internet, termasuk wilayah 3T. Dengan adanya akses dan fasilitas internet yang berkualitas akan menjadi pemicu daerah-daerah untuk berkembang. Penyedia jasa internet ya dari berbagai macam level untuk mau aktif masuk ke dalam usaha untuk menghidupkan jaringan tersebut. Karena itu menjadi sangat penting. Seperti saya bilang tadi, jangan sampai infrastruktur yang sudah mahal-mahal dibangun ini malah kosong. Nadia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, Farhan mengapresiasi upaya pemerintah yang memprioritaskan dan mendorong kesetaraan akses informasi di Indonesia dan membangun akses internet di wilayah 3T. Pemerintah harus memanfaatkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang sudah ada secara maksimal dan melibatkan seluruh stakeholder dalam mewujudkan akses internet yang berkualitas. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng perusahaan jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia agar mau masuk ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau akses internet, termasuk wilayah 3T. Dengan adanya akses dan fasilitas internet yang berkualitas akan menjadi pemicu daerah-daerah untuk berkembang. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Anggaran tanggap bencana harus terserap baik. Di sini anggota Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG dan Basarnas memprioritaskan anggaran di tahun 2021 untuk pengadaan program penanganan bencana dan pencarian orang, mengingat angka bencana alam di Indonesia cukup tinggi. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG dan Basarnas memprioritaskan anggaran di tahun 2021 untuk pengadaan program penanganan bencana dan pencarian orang, mengingat angka bencana alam di Indonesia cukup tinggi. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Hasan Basri mengingatkan dengan kondisi iklim Indonesia yang sedang unik dan tidak menentu, namun mulai mendekati musim penghujan. BMKG dan Basarnas harus melakukan persiapan dini dan pengecekan terhadap infrastruktur dan peralatan penanganan bencana yang ada. Anggaran-anggaran dilaksanakan di setiap masing-masing wilayah dalam setiap provinsi kabupaten se-Indonesia. Nanti kita bisa melakukan pengawasan, bukan berarti ingin intervensi dalam sisi proyek, tapi kita ingin melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi kita sebagai anggota DPR RI. Anggota Komisi 5 DPR RI Aras juga meminta BMKG dan Basarnas menekankan anggaran untuk program penanganan bencana dan pencarian orang. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana seperti tanah longsor dan banjir yang biasanya menelan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Tentu kami mengapresiasi mereka juga untuk pengadaan tentu yang sangat penting, yang sangat mendesak untuk penanganan bencana dan pencarian orang tentu menjadi penting karena negara kita negara yang cukup rawan bencana. Terus Sulawesi Selatan tercatat per Juli kemarin sudah 93 bencana alam yang terjadi. Yang terakhir yang sangat viral adalah longsor banjir bandang di Luwu Utara. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Hasan Basri mengingatkan dengan kondisi iklim Indonesia yang sedang unik dan tidak menentu, namun mulai mendekati musim penghujan. BMKG dan Basarnas harus melakukan persiapan dini dan pengecekan terhadap infrastruktur dan peralatan penanganan bencana yang ada. Anggota Komisi 5 DPR RI Aras juga meminta BMKG dan Basarnas menekankan anggaran untuk program penanganan bencana dan pencarian orang, mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, seperti tanah longsor dan banjir yang biasanya menelan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Anda 3 berita pilihan pertama. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas headline surat kabar. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen. Dan seperti biasa dalam Suara Parlemen pagi, kita akan membahas terkait dengan apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan Harian Kompas. Yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan usaha rintisan bisa menjadi solusi industri besar. Dan juga nanti kita akan membahas di sini ada riset vaksin semakin prospektif. Dan kita akan membahas 2 materi tadi dalam headline surat kabar berikut ini pemirsa. Usaha rintisan bisa menjadi solusi industri besar. Di sini kerjasama antara perusahaan industri besar dan usaha rintisan atau startup perlu semakin diperkuat. Usaha rintisan dapat menawarkan solusi untuk melakukan transformasi digital yang berdampak pada peningkatan efisiensi hingga memberikan modal bisnis baru pada perusahaan industri besar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rabu 14 Oktober 2020 mengatakan pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang sangat berat bagi industri dalam negeri. Hal ini membuat pelaku industri menyesuaikan diri untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha. Sebagai salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, pemerintah telah menetapkan target program substitusi impor sebesar 35% pada 2022. Industri dapat melihat potensi bisnis baru yang tercipta melalui kebijakan tersebut. Pemanfaatan beragam aplikasi dan pelayanan yang ditawarkan oleh usaha rintisan teknologi dapat menjadi solusinya. Dan di Harian Media hari ini kita akan membahas yang kedua yang terkait dengan riset vaksin semakin prospektif. Di sini seiring penguatan diplomasi pengadaan vaksin COVID-19 dengan pihak luar negeri, pengembangan vaksin merah putih oleh peneliti dalam negeri kian matang. Meski demikian, pengendalian penularan tetap harus diutamakan melalui penerapan protokol kesehatan serta penguatan sistem pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan pasien. Kepala Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eikman Amin Subandrio mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar memerlukan cakupan vaksinasi COVID-19 yang juga luas agar kekebalan komunitas pada penularan COVID-19 bisa terbentuk. Jika vaksinasi dilakukan pada 70% populasi atau sekitar 180 juta penduduk, jumlah dosis yang diperlukan sekitar 360 juta dosis untuk 2 kali pemberian. Kebutuhan ini tak mungkin sepenuhnya bergantung pada luar negeri. Untuk itu kita harus mampu memproduksi vaksin, namun adanya vaksin tak berarti warga bisa lepas dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan. Pemirsa, tadi headline media surat kabar yang sudah kami bahas bersama Anda. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan vaksinasi, apakah aman selengkapnya sesaat lagi.
Ya, terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi bersama saya Dede Ramadan, dan kita akan membahas terkait dengan tajuk utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen ini terkait dengan vaksinasi. Apakah memang aman? Di sini masyarakat memang bertanya-tanya apakah memang vaksinasi ini aman untuk digunakan oleh masyarakat ramai, di mana saat ini masyarakat tengah panik dengan yang adanya kondisi kesehatan yang tengah diganggu oleh adanya COVID-19, dan semoga nantinya dengan vaksinasi ini nantinya bisa setidaknya menekan laju penyebaran dan nanti kita bisa kembali lagi menjadi hidup normal seperti sebelum adanya COVID-19. Namun sebelum kita membahas terkait dengan vaksinasi ini aman atau tidak, kita akan melihat dulu tajuk utama terkait dengan vaksinasi berikut ini. Rencana program vaksinasi COVID-19. Rencana pemerintah memulai program vaksinasi COVID-19 pada November 2020 usai memastikan kesiapan 3 produsen vaksin untuk mengirimkan vaksin COVID-19 pada November 2020. Untuk itu, pemerintah harus dapat memastikan keamanan dan kehalalan vaksin serta kualitas vaksin. Di sisi lain, untuk menurunkan kasus terinfeksi virus corona, pemerintah harus mengetahui efek samping yang mungkin timbul setelah seorang divaksinasi sebelum program vaksinasi massal dimulai. Sudah sewajarnya pemerintah membuat peta besar pendistribusian dan proses vaksinasi sematang mungkin, sehingga kriteria yang menjadi prioritas dalam mendapatkan vaksin, jadwal vaksinasi, dan besaran jumlah vaksin yang direncanakan dapat didistribusikan dengan baik kepada 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit pemerintah maupun swasta, dan 49 kantor kesehatan pelabuhan. Dan yang terpenting adalah untuk dapat didistribusikan secara merata sesuai kebutuhan di daerah. Karenanya pemerintah harus menjamin bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk itu pemerintah harus menetapkan standar harga vaksin dan memastikan harga tersebut terjangkau bagi masyarakat. Hal ini untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menjadikan vaksin sebagai bisnis baru guna mendapatkan keuntungan maksimal. DPR telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya kepada masyarakat yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, tetapi pada masyarakat miskin dan kurang mampu untuk ditanggulangi. Negara Indonesia harus menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Semoga pemerintah mampu mensosialisasikan program vaksinasi kepada masyarakat dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang menolak untuk divaksin. Sebab program vaksinasi tidak akan efektif untuk menurunkan kasus corona jika tidak seluruh masyarakat divaksin. Rencana pemerintah memulai program vaksinasi COVID-19 pada November 2020 usai memastikan kesiapan 3 produsen vaksin untuk mengirimkan vaksin COVID-19 pada November 2020. Untuk itu pemerintah harus dapat memastikan keamanan dan kehalalan vaksin serta kualitas vaksin itu sendiri. Di sisi lain, untuk menurunkan kasus terinfeksi virus corona, pemerintah harus mengetahui efek samping yang mungkin timbul setelah seseorang divaksinasi sebelum program vaksinasi massal dimulai. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk pengadaan vaksin COVID-19. Indonesia telah mengamankan stok kandidat vaksin yang telah menjalani uji klinis tahap ketiga, yakni dari perusahaan medis asal China, Sinovac dan Sinopharm. Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac tengah menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung. Sedangkan kandidat vaksin dari Sinopharm sedang menjalani uji klinis di Uni Emirat Arab bekerjasama dengan perusahaan medis G42. Selain bekerjasama dengan negara lain, Indonesia juga mengembangkan vaksin dalam negeri yang dinamai vaksin merah putih. Saat ini, vaksin merah putih masih dalam tahap awal pengembangan dan belum menjalani uji klinis. Kita masih akan membahas terkait dengan tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen.
Ya, terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen. Kita masih membahas terkait dengan vaksin. Apakah aman? Di sini kita tahu bahwa Indonesia juga mengembangkan vaksin dalam negeri yang dinamai dengan vaksin merah putih. Bahwa saat ini vaksin merah putih masih dalam tahap awal pengembangan dan belum menjalani uji klinis. Sasaran dari vaksinasi adalah sebetulnya 80% penduduk dan prioritasnya petugas medis dan pelayanan publik yang sebanyak 3.497.737 orang. Yang terdiri dari tokoh agama, masyarakat, perangkat kecamatan, desa, RT RW, dan sebagian pelaku ekonomi. Dan juga seluruh tenaga pendidik dari tingkat PAUD atau taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yang berikutnya aparatur pemerintah pusat dan legislatif dan serta peserta BPJS penerima bantuan iuran. Dan kemudian masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah bakal menguji kehalalan dan memastikan keamanan vaksin virus corona dari Tiongkok. Dan vaksin tersebut akan mulai tiba di Indonesia pada November 2020. Kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data. Begitu juga dengan kehalalan vaksin G42 Sinopharm. Menkes dan jajarannya pun telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dalam waktu dekat. Kemenkes bakal melaksanakan simulasi di beberapa puskesmas. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Diki Budiman menyatakan belum ada vaksin yang dinyatakan ampuh dan efektif mencegah COVID-19 akibat infeksi virus corona SARS-CoV-2. Dia mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam memulai program vaksinasi corona pada November 2020. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama dan headline surat kabar yang telah kami bahas bersama dengan Anda dan juga telah kami bahas bersama dengan Anda tajuk utama. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jendela dan ku sambut mentari dan ku berkata selamat pagi untuk negeri. Ku jelang hari ini dan ku sambut dengan pasti. Ku langkahkan kaki dan ku beranjak dari mimpi. Dengarlah lagu ini, nyanyikan dengan kami. Ku ungkap semua rasa yang ada.